Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, la rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nari wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa yakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah Masjid Raudhatul Fatah Sukoharjo yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, dijaga, dimudahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala madarat. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah atas segala kenikmatan, atas segala rahmat, atas segala anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal saleh. Dan di antara amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah ditakdirkannya kita anugerah untuk mencari ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu bermanfaat inilah, kata Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan kemudahan menuju surganya kelak. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dipermudah oleh Allah dengan ilmu yang kita miliki untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang diberi kemudahan istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, akhirati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di halaman 83 ya. Pada pertemuan yang lalu kita menyelesaikan 2 kali pertemuan, yaitu pembahasan tentang mengenal an-nabr. Bahwasanya di dalam Al-Quran, di dalam tilawatul Quran ada kaidah disebut an-nabr, yang mana an-nabr itu adalah menekankan bacaan pada huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi daripada huruf yang lainnya. Dan ini sudah kita praktekkan semuanya dengan tujuan yaitu menjaga huruf dan makna. Itu dengan tujuan menjaga huruf dan makna. Nah, mungkin sebagian di antara kita ini kaidah yang baru kita ketahui, atau sebagian di antara kita baru mengenal kaidah ini. Tapi jujur, yang mana pada intinya ketika kita membaca Al-Quran, perkara yang paling urgent yang harus wajib kita perhatikan adalah terjaganya keaslian
dari makna Al-Quran tersebut, dari segala sisinya. Maka dari itu para ulama mereka membuat qawaid, yaitu kaidah-kaidah bagaimana agar Al-Quran itu tetap terjaga keaslian, kemurnian baik makna dan bacaannya. Makanya Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'an asimun. Kata beliau, adapun membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan penuh ilmu tajwid itu sebuah ketetapan. Man lam yujawwidil Qur'an asimun, barang siapa yang membaca Al-Quran tidak melalui koridor, tidak melalui kaidah tajwid, maka athimun. Athimun itu maknanya berdosa. Berdosa dari sisi apa? Terkadang ada pertanyaan, kok baca Quran kok berdosa? Gitu kan. Maksudnya berdosa adalah lalainya dia, bukan dari berdosa membaca Al-Quran. Karena lalainya dia tidak mau mengenal hukum-hukum tajwid. Karena dengan mengenal hukum-hukum tajwid itu dia bisa selamat dari kesalahan. Nah, li'annahu bihil ilahu anzala. Beliau mengatakan di alasan selanjutnya, karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan demikian juga Al-Qur'an nyampe kepada kita itu dengan paketan terjaganya tajwid bacaannya. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu kita mengenal, oh ternyata di dalam kalimat-kalimat Al-Quran itu ada bacaan yang mana kita diperintahkan untuk memberikan tekanan khusus pada huruf-huruf tertentu. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas ada 5 kaidah. 5 kaidah itu yang pertama apa kemarin Pak? Yaitu ketika kita menghentikan sebuah bacaan, kemudian di akhir dari kalimat bacaan tersebut ada tasdid. Maka ini harus ditekankan di dalam huruf yang bertasdid ketika waqaf. Untuk apa? Menjaga, oh ini hurufnya ada 2, maknanya terjaga juga. Nah, ini contoh-contoh yang sudah kita baca dan kita bahas sudah. Nomor 2 adalah ketika wawu dan ya bertasdid. Nah, ini juga sama. Ya dan wawu bertasdid ada penekanan khusus. Kemudian adalah ketika intiqal, berpindah pada mad lazim. Itu ketika ada mad lazim 6 harokat, setelahnya ada tasdid. Selain mim dan nun, ya kan? Dabah, dolin dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah ketika kita mendapati waqafnya hamzah yang didahului dengan huruf mad atau lin. Nah, itu untuk memperjelas hamzah, menjaga keutuhan sifat syiddah dari hamzah tersebut. Yang terakhir pada pertemuan yang lalu adalah ketika kita yaitu apa? Mendapati adanya alif tasniyah bertemu dengan hamzah wasol. Alif tasniyah. Alif tasniyah itu adalah alif apa kemarin Pak? Nah, yang menunjukkan bahwasanya apa? Pelakunya itu ada 2. Itu alif tasniyah. Kemudian bertemu dengan hamzah wasol, maka ada penekanan. Tujuan penekanan tersebut menjelaskan ini pelakunya 2, bukan 1, gitu kan. Baik. Ini yaitu masalah bab naber yang sudah kita bahas. Baik. Selanjutnya kita masuk di halaman 84. Halaman 84 kita membahas tentang masalah bab, yaitu ayat-ayat gharibah. Ayat-ayat gharibah. Gharibah itu maknanya adalah ayat-ayat yang gharib. Gharib itu kalau secara bahasa artinya asing, ya Pak. Gharib itu kalau dari sisi bahasa maknanya asing.
Maksudnya ayat-ayat yang asing, ayat-ayat yang nggak pernah kita dengar atau nggak pernah kita lihat atau bagaimana? Yang dimaksud di sini adalah membaca ayat tersebut tidak sebagaimana, yaitu bacaannya itu tidak sebagaimana yang tertera di dalam tulisan, gitu kan? Yaitu apa? Membacanya itu tidak sebagaimana, tidak harus, bahkan tidak harus sebagaimana yang terdapat di dalam tulisan. Itu makna mudahnya seperti itu, makna mudahnya. Kemudian hakikatnya ayat-ayat yang akan kita bahas di sini, adalah ini sesuai dengan riwayat. Gharibah di sini asing itu apakah keluar dari kaidah? Tidak. Itu catatan selanjutnya. Yaitu yang dimaksud gharibah di sini hakikatnya adalah sesuai dengan apa? Riwayat. Sesuai dengan riwayat. Jadi asing di sini itu bukan asing yang dimaksud apa? Yaitu tidak sesuainya dia dengan bacaan, bukan. Itu asing yang dimaksud itu adalah apa? Dia tetap sesuai dengan riwayat. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas dulu. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lama, yaitu tentang al-farqu baina syatibiyati wa thayyibati. Itu kan? Yaitu perbedaan periwayatan tentang jalur syatibiyah dan jalur thayyibah. Tetapi di sini bacaan ayat Al-Qur'an yang sangat perlu diketahui riwayat Hafiz Asim dari jalur syatibiyah. Yaitu dari jalur syatibiyah, dan sering kita katakan dulu pertemuan dulu yang di awal-awal sering kita sampaikan, Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini adalah penulisannya itu mayoritas lebih banyak melalui jalur siapa? Syatibiyah, gitu kan. Al-Qur'an yang maksudnya yang ada di hadapan kita itu penulisannya lebih bisa dikatakan mayoritas 90% itu menggunakan jalur tulisan sesuai kaidah jalur syatibiyah dari sisi qiraah bacaannya. Walaupun Syatibiyah sendiri tidak membaca seperti itu. Riwayat Syatibiyah itu tidak dibaca seperti itu. Nah, maka kita lihat di sini. Di dalam Al-Quran ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran, maka berikut ini akan dijelaskan ayat-ayat tersebut dan tata cara membacanya. Baik. Maka perhatikan di sini. Nomor 1 bisa dilihat sambil buka mushaf, yaitu apa? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Nah, perhatikan di situ. dan Al-A'raf 69. Nah, ini jangan sampai salah membaca. Baik. Apa 245 bunyinya, Pak? Bunyi awal ayatnya apa di situ? Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Enggak, bunyi ayatnya. 245 apa? Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Taib wa yabsut.
Wa yabsut itu menggunakan huruf apa? Shad. Iya, menggunakan huruf shad. Secara penulisan menggunakan huruf apa di situ? Shad. Tetapi secara bacaan, sekali lagi karena ini bacaan dari jalur Syatibiyah, maka itu dibaca dengan sin. Itu dibaca dengan sin. Maka cara bacanya wallahu yaqbidu wa yabsu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya, ayatnya berbunyi seperti itu kan? Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nah, membaca wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Itu dibaca dengan sin walaupun penulisannya di situ ditulis dengan huruf shad. Nah, ini tadi makanya dikatakan gharibah, aneh. Gharibah itu bisa dikatakan aneh atau asing. Kenapa? Karena ini kita membaca sesuai dengan periwayatan. Nah, kita katakan dulu bahwasanya riwayat Hafiz an Asim itu ada dua jalur. Jalur yaitu Hafiz itu ada dua jalur. Imam Hafiz itu ada dua jalur. Pertama apa? Jalur Syatibiyah. Nah, yang kedua jalur apa? Thayyibah. Ini nama imam semua Pak ini Pak. Itu jalur Thayyibatun Nashr dan jalur Syatibiyah. Ya tentunya mempelajari riwayat seperti ini mempelajari apa namanya ya? Butuh waktu dan pentelaahan khusus karena ini menyangkut masalah riwayat Pak. Dan tidak sekarang waktunya gitu loh. Bukan sekarang waktunya. Baik. Jadi riwayat Hafiz an Asim itu memiliki dua jalur tadi. Dua jalur yang pertama apa? Thayyibah dan satunya Syatibiyah. Thayyibah itu Thayyibatun Nashr nama imamnya gitu. Kemudian Syatibiyah. Nanti ada jalur lagi namanya Syu'bah, tapi nanti insyaallah itu bukan pembahasannya di sini dan saya yakin ijtihad saya yang kita butuhkan hari ini kan cuma bisanya kita membaca udah gitu loh Pak. Sesuainya kita membaca selesai itu. Mempelajari riwayat seperti ini tuh harus apa namanya? Para thalib, orang yang mutakhasis pengen mempelajari qiraah nanti baru kita ajarkan. Dulu ketika saya awal-awal mempelajari kayak gini agak mumet Pak. Riwayat ini gitu. Tapi bagi kita ijtihad saya, ya kita nggak perlu lah meruntut riwayat seperti ini gitu kan. Yang penting kita itu membaca kita sesuai udah gitu aja. Itu yang kita butuhkan hari ini gitu loh. Itu yang kita butuhkan hari ini. Dan mempelajari qiraah seperti ini itu hukumnya secara syar'i apa Pak? Fardu apa? Kifayah gitu kan. Cuma fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mempelajari saqata 'anil baqin. Apa saqata 'anil baqin itu? Gugur bagi yang lain gitu. Ya sudah ada yang mempelajari sudah cukup. Kita cukup mempelajari apa? Yang kita butuhkan saja. Yang kita butuhkan kan kita cuma mampu membaca, ya kan? Sesuai gitu kan. Maka di sini kita tunjukkan bahwasanya penulisan di Al-Qur'an itu menggunakan shad, tapi pembacaan Syatibiyah itu dibaca dengan sin. Baik. Maka jalur Syatibiyah itu tidak dibaca dengan shad, tadi dibaca dengan sin. Maka kita baca coba Pak. Dari wallahu yaqbidu wa yabsutu. Adapun yang membaca dengan shad di sini berarti apa? Riwayat satunya siapa berarti? Thayyibah. Nah, jadi yang membaca dengan shad itu Thayyibah. Adapun Syatibiyah dibaca dengan apa? Sin. Dan dulu sudah kita berikan risalah ada 20 perbedaan kaidah
tentang perbedaan thayyibah dan syatibiyah. Kalau nanti kita pengen bahas, insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada waktu khusus insya Allah. Baik, kita baca coba. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Baca. Taib. Jadi wallahu yaqbidu wa yabsutu itu sin, bukan shad. Itu. Kalau kita terbiasa membaca dengan syatibiyah, bacalah dengan sin ayat tersebut, jangan shad. Taib. Apa bedanya sin sama shad, Pak? Pertama, sin sama shad satu makharij, yaitu satu tempat keluarnya huruf. Bedanya apa bedanya? Bedanya adalah sifatnya. Apa perbedaannya sin sama shad? Sin istifal, shad isti'la, sin infitah, shad idba, gitu kan? Maka beda, meninggi dan merendahnya beda. Maka sin wa yabsutu dengan wa yabsu. Nah, ini baru pakai shad, wa yabsutu. Ini baru bacaan thayyibah seperti ini. Kalau kita terbiasa membaca thayyibah, bacalah itu dengan shad. Kalau kita terbiasa membaca dengan syatibiyah, bacalah dengan sin. Dan sekali lagi, Al-Qur'an yang ada di sini itu membaca dengan rasm apa? Syatibiyah. Walaupun di sini gimana ya cara mengungkapkannya? Walaupun di situ ditulis dengan shad, tapi syatibiyah dibaca dengan sin. Kalau dari sisi matnya, matnya di sini ditulis dengan apa? Syatibiyah. Baik, itu. Kemudian yang kedua kita lihat sama di dalam surah Al-A'raf ayat 69. Kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 69. Cek. Wa zadakum fil khalqi bastah. Di situ ditulis basṭah dengan shad, tetapi riwayat syatibiyah itu dibaca dengan sin. Baik. Apa bunyi ayatnya, Pak? Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rasulin minkum liyundhirakum wadhkuru kemudian apa? Wazadakum fil khalqi. Nah iya, wazadakum itu loh, kita potong dari wazadakum fil khalqi bastah. Ya, di situ tertulis dengan apa? Huruf shad, tetapi di sini syatibiyah ditulis syatibiyah dibaca dengan huruf apa? Sin. Kalau thayyibah dibaca dengan shad. Gitu. Maka di sini dibaca dengan sin walaupun tulisannya shad. Baik, kita baca. Kita ambil potongan saja. Wazadakum fil khalqi bas, pakai sin. Fil khalqi bastah. Baca. Baik, sin ya. Itu butuh ini loh, Pak. Sebenarnya butuh catatan seperti itu. Terkadang kita membaca bablas begitu saja. Ada kaidah-kaidah yang harus kita ketahui. Baik, buka lagi di dalam surah Tur ayat 37. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Surah At-Tur, Tur itu juz keberapa? Juz 27. Surah Tur juz 27. Coba dilihat di dalam surah Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Makanya disebut ayat-ayat gharibah, yaitu dibaca tidak semestinya di dalam tulisan, tidak sebagaimana semestinya di dalam tulisan, maka disebut ayat gharibah.
Baik, apa bunyi ayatnya? Am indahu khazainu rahmati rabbika am humul musaytirun. Penulisannya menggunakan huruf shad, tetapi syatibiyah dibaca dengan huruf sin. Maka kalau ini kelihatan sekali. Jadi ayatnya bunyinya apa? Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Itu tulisannya menggunakan apa? Shad tapi dibaca dengan sin. Coba kita baca langsung potongan. Am humul musaytirun. Coba. Am humul musaytirun. Padahal tulisannya menggunakan shad. Kalau thayyibah tetap dibaca dengan shadnya. Jadi kalau riwayat thayyibah dibaca am humul musaytirun. Baik, baca. Am humul musaytirun. Baik. Nah, ini contoh yang ayat yang ketiga. Kemudian adapun di dalam surah Al-Ghasyiyah at-thayyibah dengan syatibiyah sama. Itu sama, yaitu lasta alaihim bimusaytir, sama. Lasta alaihim bimusaytir. Itu di dalam apa? Baik. Surah Al-Ghasyiyah. Baik, poin yang kedua, kita lihat poin yang kedua. Buka di dalam surah Hud ayat 41. Surah Hud ayat 41. Kita lihat. Sudah ketemu surah Hud? Surah Hud itu setelah surat apa, Pak? Yunus, Hud, baru Yusuf. Yunus, Hud, baru Yusuf. Perhatikan di dalam surah Hud ayat 41. Kita lihat. Nah, di sini ada hukum namanya imalah. Imalah itu malayamilu, itu artinya melenceng kalau secara lughah. Secara bahasa imalah itu artinya melenceng atau dikatakan miring. Dan sebenarnya pembagian imalah itu di dalam ilmu qiraah ada beberapa pembagian. Tetapi riwayat Hafiz an Asim dari 30 juz Al-Qur'an yang dibaca dengan imalah cuma ini dok. Cuma satu saja, yaitu di dalam surah Hud ayat 41. Kalau di riwayat-riwayat yang lain banyak. Itu di dalam riwayat-riwayat yang lain apa? Banyak. Nanti kalau kita membaca riwayat Syu'bah, riwayat Ibnu Katsir, riwayat Qalun, riwayat Waras dan sebagainya, imalah itu hampir banyak. Maka jangan kaget nanti kalau ada yang baca, banyak imalah ya, A jadi E gitu kan. Jangan kaget nanti. Karena itu termasuk dari qiraah. Jadi dibacanya itu imalah itu antara antara fathah dengan kasroh. Jadi yang betul itu imalah itu bukan mutlak, enggak. Bukan dibaca qala kabu fiha bismillahi majriha, enggak. Jadi yang tepat dia adalah apa? Bainal fathati wal kasroh. Antara fathah dan kasroh. Enggak jelas fathah, enggak jelas kasroh. Kalau fathah kan bunyinya bagaimana? Majro. Kalau kasroh bagaimana? Majri. Kan itu ya. Coba kita lihat di dalam Hud ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa qala rukabu fiha bismillahi majraha. Itu kalau kita fathah. Kalau kita kasroh, wa qala rukabu fiha bismillahi majriha. Maka ini dibaca imalah, yaitu apa? Miring antara fathah dengan apa tadi? Kasroh. Maka bacanya wa qala rukabu fiha bismillahi majriha. Bukan langsung majre. Itu wong Jawa itu.
Baik, itu yang dimaksud imala. Baik, kita baca. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Baca. Jangan diwadihkan tidak. Enggak. Di antara itu pendapat yang insya Allah yang ilmu yang saya dapat seperti itu. Jadi antara apa tadi? Fathah dengan kasrah. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam surah Hud ayat 42. Itu kalau tadi di 41, kemudian apa? 42. Ya ini disebabkan karena al-harfani al-multaqiyan, yaitu dua huruf yang bertemu, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian apa di sini? Satu makhraj beda sifat, gitu kan? Dua huruf yang bertemu, satu makhraj beda sifat. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Contoh apa di sini? Huruf ba bertemu dengan mim. Ba sama mim itu kan satu makhraj. Di mana itu? Asyafatan, kedua bibir. Satunya itu sukun, huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat, maka memiliki hukum disebut idgham. Idgham itu artinya apa? Memasukkan huruf ba dimasukkan ke huruf apa? Mim. Padahal ba itu memiliki sifat syiddah, mim memiliki sifat bainiyah. Ba itu memiliki sifat qalqalah, mim itu tidak memiliki sifat qalqalah. Maka cara bacanya ya bunayyarkam ma'ana, tidak dibaca ya bunayyarkab ma'ana. Padahal ba memiliki sifat apa tadi? Qalqalah. Itu ba memiliki sifat qalqalah. Apa bunyi ayatnya Pak di situ? Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu. Itu ada tambahan nun wiqayah namanya. Cara bacanya wa nada nuhun ibnahu ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wa la takum ma'al kafirin. Jadi cara bacanya mari kita baca. Dari ya bunayya wa nada nuhun ibnahu ya bunayyarkam ma'ana, bukan irkab ma'ana, tidak. Kita baca wa nada nuhun ibnahu ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Baca. Tambahin wawu wiqayah, jelasin. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. اقرأوا. Oh iya, tadi kurang wa kana fi ma'zil ya. Wa kana fi ma'zil. Beda Pak, mentalkin pakai mushaf sama tidak itu beda. Ini kan modal hafalan, terkadang apa? Nah, kita baca lagi coba. Ya bunayyarkam ma'ana, ma'al guna di situ. Disertai dengan guna, walaupun ba bukan nun, gitu kan? Walaupun ba itu bukan nun, tapi dibaca dengan guna. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Baca. Ya
baca tafkhim kan Pak. Kemudian ya bertasdid kemarin memiliki hukum apa ya bertasdid itu? Nah betul. Baru pertemuan kemarin sudah lupa sekarang. Gimana kalau pertemuan? Baik, dinaberkan. Jadi bacanya ya bunayya, ya bunayya, naberkan. Ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Baik. Nah, ini idgham. Baik. Kita lihat di surah Yusuf ayat 11. Surat Yusuf ayat 11. Surat Yusuf ayat 11. Kita lihat surat Yusuf ayat 11. Apa bunyinya, Pak? Qalu ya abana malaka la ta'manna. Perhatikan di sini, perhatikan. Saya jelaskan dulu. Di sini memiliki dua thariqah bacaan. Yang pertama itu adalah ismam, yang kedua adalah ar-raum. Itu ismam, kemudian apa? Ar-raum. Jadi mungkin yang selama ini kita kenal, hanya bacaan apa? Isman. Tapi di sana ada bacaan namanya ar-raum. Mal farqu bainal ismami war raum? Apa perbedaan antara ismam dan raum itu apa? Gitu kan. Maka perhatikan, ismam itu adalah dengan mengidghamkan nun yang pertama ke nun yang kedua. Nah, jadi nun yang pertama diidghamkan ke nun yang kedua. Kemudian ar-raum membaca sebagian besar harakat dhammah menjadi la ta'manuna. Kalau ar-raum itu gini Pak, mudahnya kalimatnya seperti ini. Ar-raum itu menjadikan nunnya ada dua. Itu ar-raum. Tetapi nun yang pertama itu dibaca lebih samar daripada nun yang kedua, itu raum. Kalau ismam yaitu mengidghamkan. Idgham itu artinya apa? Memasukkan. Memasukkan apa? Nun pertama ke nun yang kedua. Kemudian apa? Ada isyarat bibir yang dimonyongkan. Itu ismam. Itu ismam itu ada isyarat bibir yang dimonyongkan. Kalau raum tidak. Raum menjadikan nunnya itu ada dua, tetap baqiun, tetap baqi, yaitu tetap ada dua, tapi nun yang pertama lebih samar, yaitu lebih samar daripada nun yang kedua. Nun yang kedua lebih jelas pembacaannya, itu ar-raum. Jadi nun yang kedua lebih jelas, nun yang pertama itu agak samar, itu ar-raum. Adapun ismam itu adalah mengidghamkan nun pertama ke nun yang kedua. Kemudian apa? Ditandai dengan adanya isyarat bibir yang dimonyongkan. Isyarat bibir yang dimonyongkan. Jadi kita baca dengan al-ismam dan raum. Apa bunyi ayatnya? Qalu ya abana ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Tulisannya sih la ta'manna, itu tulisannya. Tapi di sini ada dua bacaan. Pertama ismam, kedua ar-raum. Ismam tadi apa? Dengan memonyongkan bibir sebagai isyarat idgham. Nah, padahal Pak perhatikan, padahal di hukum-hukum idgham yang lain ada isyarat enggak bibir? Idgham yang lain ada nggak isyarat bibir? Tidak ada. Hanya di periwayatan ini saja di dalam surat Yusuf ayat yang ke-11. Kalau idgham yang lain kan tidak ada isyarat kan? Tidak ada isyarat. Hanya di surat Yusuf ayat 11. Makanya tadi kita sebut di awal judulnya apa? Ayat-ayat
Gharibah. Kenapa? Karena di situ ada periwayatan khusus namanya. Disebut gharibah, asing, aneh. Karena apa? Ada riwayat-riwayat khusus. Kalau di idgham yang lain itu tidak perlu isyarat, tetapi untuk di dalam surat Yusuf ayat 11 ini ada isyarat. Nah, kita baca dengan ismam dulu yang mungkin masyhur. Jadi dibaca qalu ya abana malaka la ta'manna. Nah, seperti itu. Jadi ada isyarat, bibirnya ikut-ikutan, gitu kan? Qalu ya abana malaka la ta'manna. Baik. Hakada. Coba iqra'u, baca. Manna, coba. La ta'manna. Ini disebut apa namanya tadi? Isma. Adapun ar-raum dibaca seperti ini. Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf. Baik. Qalu ya abana malaka la ta'manuna. Tuh, nun yang pertama samar. Nun yang pertama apa? Samar. Nun yang kedua jelas. Yaitu nun yang pertama samar, nun yang kedua apa? Jelas. Jadi dibaca apa tadi? Ar-raum. Jadi qalu ya abana malaka la ta'manuna manuna. Nah, seperti itu. Baik, kita baca. Qalu ya abana malaka la ta'manuna. Baca. Dibaca nunnya, ada nun yang samar. Qalu ya abana malaka la ta'manuna manuna. Manuna. Kalau diperjelas la ta'manuna, itu diperjelas. Tapi ingat, nun yang pertama tadi apa tadi? Hukumnya samar. Jadi baca qalu ya abana malaka la ta'manuna. Coba. Qalu ya baik. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima adalah kaidah tashil. Tashil itu apa? Mudah. Tashil itu secara bahasa itu dipermudah, mempermudah. Seperti di dalam surah Fussilat ayat 44. Surah Fussilat ayat 44. Kita lihat di dalam surah Fussilat ayat 44. Apa bunyi ayatnya, Pak? Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqanu laula fussilat ayatu. Nah, kemudian bagaimana cara bacanya di situ? Yaitu hamzah yang pertama dibaca jelas, sedangkan yang kedua dibaca samar. Bacanya bagaimana? A'jamiyyu wa 'arabi. Hakada. Jadi bacanya hakada. Emang ini agak sulit kalau dideskripsikan. Tapi memang ini harus mendengar apa? Praktek. Jadi bacanya bagaimana? A'jamiyyu wa 'arabi. Hakada. Tapi kita praktekkan. A'jamiyyu wa 'arabi. Baca. A'jamiyyu wa
Itu kan ya bertasdid ya. Ya bertasdid memiliki apa tadi? Number ya. A'jamiyyu wa 'arabi. Hakada. Iqra'u. Baik. Ini namanya apa namanya? Tashil, yaitu tashil. Sudah ada. Yang terakhir. Yang terakhir di dalam surah Hujurat ayat 11. Ini juga sama. Itu surah Hujurat ayat 11. Dan sebenarnya pembahasan ini panjang ya kalau kita melihat riwayat ya, ada terkadang berbeda pendapat, kuat-kuatan beda pendapat itu. Ada riwayat seperti ini, riwayat seperti ini, dan itu wajar. Dan ini yang kita sampaikan di sini ya sejauh ilmu yang kita dapat dari guru kita, guru saya, dan guru saya juga salah satu yaitu orang yang ahli di dalam qiraah. Baik. Yang keenam adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala apa? Di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu apa? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhu wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairam minhun. Pak, ini tolong Pak, tolong Pak. Ayat ini jadikan status hari ini Pak. Kenapa? Karena manusia hari ini banyak yang melanggar darurat ayat ini nih. Kenapa? Karena zaman politik katanya. Apa artinya la yaskhar qaumun min qaumin? Jangan engkau menghina antara kaum satu dengan kaum yang lain gitu. Wala nisa'um min nisa'. Jangan menghina antar wanita satu dengan wanita yang lain. Kenapa? Belum tentu yang menghina itu lebih baik daripada yang dihina. Bahkan bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina gitu. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Kemudian apa Pak? Ayat terusannya. Wala talmizu anfusakum walan tanabazu bil alqab. Jangan kok yaitu talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan memberikan lakop-lakop aneh. Yo, sekarang itu manusia itu diberikan lakop-lakop dan itu disiarkan itu. Kalau dulu itu zaman politik yang dulu ada lakop namanya apa? Cebong. Kemudian satunya apa lagi? Naudzubillah. Ini jangan disepelekan loh Pak, itu dosa besar gitu. Itu dosa besar. Kenapa kok dikatakan dosa besar? Karena sering saya sampaikan di ceramah-ceramah saya, pengertian dosa besar itu apa? Kan dosa itu ada dua, dosa besar sama dosa kecil. Apa pengertian dosa besar itu Pak? Dosa besar itu adalah nama dosanya disebutkan, nama ancamannya disebutkan. Itu kan dosanya disebutkan enggak itu? Nama dosanya ada, memberikan lakop. Ancamannya ada juga gitu kan. Itu dosa besar. Wala talmizu anfusakum wala tanabuzu bil alqab. Nah, sekarang timbul nih istilah-istilah baru lagi nih, apa nih? Ya, yang aneh-aneh lah, antum tahu lah itu. Yaitu memberikan istilah-istilah kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya, jangan ya. Kemudian apa di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu gitu kan. Ya, tulisannya apa tulisannya? Bi'sal ismu. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Gitu kan? Bi'sal tulisannya sih bi'sa al ismu. Nah, maka cara bacanya di sini bagaimana? Bi'salismu. Dipermudah. Yaitu dipermudah, ditashil untuk mempermudah. Maka bacanya bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Baik, kita baca. Bi'salismul
Wa man lam yatub, nah enggak tobat awas gitu kan. Orang yang suka ngejek, orang mencibir, mencaci orang lain, apalagi dicibir di hadapan umum, awas. Wa man lam yatub, kalau sampai enggak tobat awas gitu ya. Maka cara bacanya bagaimana Pak itu Pak? Bukan cara bacanya itu bi'sal ismu. Maka ini berat kalau kita baca dengan bi'sal ismul fusuku, berat. Makanya ditasil, dipermudah. Maka cara bacanya bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Baik, baca. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Nah, sudah kan? Baik. Ini pembahasan pertama tentang ayat-ayat gharibah. Yang mana gharibah di sini adalah sesuai dengan riwayat. Sekali lagi sesuai dengan apa? Riwayat. Bukan berarti ini asing karena tidak ada ilmunya, tidak. Semuanya ada dasarnya. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita melanjutkan tentang masalah bab saktah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.